He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Shalom jemaat, kali ini kita akan bertemu dengan Bu Herni. Bu Herni akan menceritakan bagaimana pengalamannya saat satu keluarga mengalami sakit COVID. Mari kita langsung menemui Bu Herni. Halo Bu Herni. Halo Ibu. Apa kabarnya? Baik. Iya, Bu Herni, saya yang lalu mendengar bahwa Bu Herni mengalami pengalaman di mana sekeluarga sakit ya. Iya. Mungkin bisa Bu Herni ceritakan awal mulanya sakitnya itu bagaimana, Bu? Awal mulanya itu saya kena flu, kemudian anak saya Nike kena flu. Suami saya itu malah yang nggak kena. Tak pikir suami saya paling kuat nggak kena. Kemudian setelah itu baru suami saya yang kena. Suaminya namanya Pak Yakobus ya, Bu? Iya, betul. Iya. Nah, suami saya kena. Terus kok nggak sembuh-sembuh. Malah nggak bisa makan, akhirnya kok adiosada di IGD sudah 5 kali. Terakhir nggak bisa makan sama sekali sampai opname ke adiosada. Opname di adiosada dapat belum sampai 1 hari. Itu jam 7 malam saya didatangi dokter internis, harus dirujuk ke dokter Sutomo, harus, dan tidak ada pilihan rumah sakit lain. Saya menjerit sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan karena saya sendirian, saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya punya Tuhan. Karena itu saya menjerit kepada Tuhan, saya minta turut mendoakan saya supaya saya boleh memperoleh kekuatan dan jalan keluar. Oke, sampai akhirnya sampai di rumah sakit Dr. Sutomo. Bagaimana Bu pengobatannya? Jadi lebih baik atau bagaimana? Sampai di dokter Sutomo, suami saya di paginya itu di swab waktu belum tahu hasilnya kan sudah tidak boleh ketemu. Saya bingung, Tuhan, saya bagaimana ngomong sama suami saya, harus berpisah dengan suami saya juga tidak nyangka kalau itu pertemuan terakhir saya bilang, gimana ya Tuhan, saya ngasih tahu suami saya ini Tuhan, karena dia terus mencari saya. Lalu saya berkata, Pak, diberi hikmat Tuhan, Papa di sini Papa kan kepingin sembuh ya. Papa ingat Ibu Lika yang tim kematian itu dibawa ke sini kan sembuh. Papa ya seperti itu, Papa dibawa ke sini supaya sembuh. Papa nanti jangan nyari saya ya, karena saya mungkin dipanggil-panggil dokter ke sana ke sini. Cari Tuhan Yesus yang ada di samping Papa. Papa muji Tuhan, berdoa sama Tuhan, jangan nyari Mama, saya bilang gitu. Sudah, cuma saya bekali itu yang bisa saya bekali. Setelah itu saya sudah tidak ketemu suami saya lagi sampai dia dipanggil Tuhan. Iya, sampai akhirnya dinyatakan ternyata juga terpapar COVID ya. Iya. Wah, ini bukan perkara yang mudah ya Bu. Pasti saya membayangkan Bu Herni pontang-panting dan lelah karena perjalanannya panjang sekali. Dari mulai sakit semuanya, Pak Yakobus masih sehat, sampai Pak Yakobus sendiri akhirnya sakit dan opnam di adiosada, dipindah lagi ke Dr. Sutomo, dan sampai kemudian dipanggil Tuhan. Nggak pernah menyangka bakal akan mengalami seperti itu. Iya, dan jadi penemuan betul. Terakhir untuk semua hal itu. Betul. Lalu setelah tahu Pak Yakobus ternyata positif COVID-19 dan Bu Herni, berarti kan satu keluarga harus swab juga, karena itu memang protokolnya ya. Iya. Lalu hasilnya ternyata katanya satu keluarga sakit semua. Ya, saya sama Nike positif, anak saya yang kecil ada yang negatif. Grace. Dan Bu Herni katanya harus dirawat di asrama haji ya. Di hotel asrama haji. Iya. Nah, apa yang dirasakan oleh Bu Herni saat itu? Pasti saat itu kan lagi sangat berduka, belum selesai kedukaan itu. Lalu sekarang semua harus sakit. Bu Herni sebagai seorang mama pasti juga memikirkan anak-anak yang juga positif. Apa yang Bu Herni lakukan saat Ibu di hotel asrama haji? Hati saya itu mau berangkat itu terenyuh karena anak saya yang kecil itu bilang gini, Ma, aku kalau di rumah sendiri aku berani, tapi yang tak takut kalau suatu saat aku sesek napas gimana, Ma? Tek, langsung saya bingung. Kemudian saya telepon ke puskesmas, katanya Ibu tidak bisa ditunda berangkat, harus hari ini berangkat. Sudah, itu serahkan ke kita, nanti kita yang pantau, katanya.
Ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya Tuhan, ya saya serahkan ke Tuhan. Anak saya yang kecil sama ke puskesmas. Saya bilang, Grace, Mama tidak bisa ditunda. Mama harus berangkat. Kamu sudah tak serahno Tuhan sama puskesmas. Selain itu ada saudara-saudara seiman yang mencintai kamu juga dan keluarga kita. Iya. Nah, selama dirawat di Hotel Asrama Haji bagi Bu Herni, apa yang Bu Herni lakukan di sana yang membuat Bu Herni bisa tetap kuat menghadapi semua keadaan yang tidak nyaman itu? Waktu di sana itu saya kok nggak mengalami kesedihan, tapi sukacita. Saya itu orangnya biasanya nggak bisa gampang bersaksi. Waktu di sana itu saya nggak bisa berhenti bersaksi. Ada orang datang di kamar saya tak dongengi, terus ada datang lagi tak dongengi, sampai orang yang sebelah saya, wes aku ngerti, aku dulu orang Katolik sampai begitu. Nah, ada lagi orang datang pembantu tak jak omong, tak dongengi. Pokoknya ndak mulut ini ndak bisa berdiam diri bersaksi bagaimana cinta kasih saudara-saudara saya seiman yang menguatkan saya bisa bertahan. Dan itu yang membuat Anda kuat ini. Ya, membuat Anda tangguh dan imun itu, dan akhirnya pulih dan sembuh. Kalau boleh disimpulkan dari perjalanan itu, Bu Herni bisa menyatakan apa? Bahwa untuk Bu Herni bisa tangguh dan bahkan terus bertumbuh, melayani itu kan bertumbuh terus kan? Itu apa yang menyebabkan Bu Herni bisa tangguh? Ya karena saya punya saudara-saudara seiman ini yang sungguh-sungguh saya merasakan kasihnya dari saudara-saudara iman, menguatkan saya sehingga saya bisa kuat dan bertumbuh. Ya itu juga yang saya saksikan waktu saya di Hotel Asrama Haji. Dan ada satu ibu yang saya beri kesaksian mengenai pengalaman saya, sehingga waktu sore itu kesaksiannya, jam 5 pagi suaminya dipanggil pulang. Tak lihat ibu, saya dengar kok ada orang nangis, Pak ojo-ojo suaminya orang ibu, karena depan kamar saya. Ternyata dia betul meninggal, dan dia saya lihat bisa tenang karena sore sudah mendapat kesaksian dari saya. Dia bisa, maksudnya melakukan apa yang harus dia lakukan itu bisa step by step dengan tenang. Wah, luar biasa Bu kesaksiannya. Tidak mudah memang, kita harus melangkah. Tetapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Jemaat, kita melihat kesaksian yang luar biasa, perjalanan yang panjang yang dilewati oleh Bu Herni, tetapi dukungan dari saudara seiman, perhatian dari saudara-saudara seiman dan keluarga, semua itu menguatkan Bu Herni sehingga dia tidak hanya bisa tangguh tapi juga bertumbuh melalui kesaksiannya, pelayanan yang dilakukan. Mari kita selalu mau bersama-sama dengan saudara seiman kita, karena mereka kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Joy has come.